daripada judi online. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang. Ini dengan rincian dari warga negara Chinese ataupun Tiongkok itu sebanyak 57 orang. Kemudian warga negara Vietnam sebanyak 228 orang. Warga negara Laos sebanyak 11 orang. Warga negara Myanmar sebanyak 13 orang. Warga negara Malaysia sebanyak 3 orang. Warga negara Thailand sebanyak 5 orang. Dan warga negara Kamboja sebanyak 3 orang. Dari kegiatan penindakan yang telah kami lakukan, kami telah melakukan pendalaman terhadap orang-orang yang diduga melakukan aktivitas dengan berbagai macam peran di dalam hal permainan judi online sebagai mata pencarian. Hal tersebut dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan sarana elektronik dan serta pola operasional digital lintas negara yang terorganisir. Dari pelaksanaan proses penindakan yang kami lakukan, kami telah mengamankan berbagai jenis barang bukti, yaitu berangkas, paspor, handphone, laptop, PC, komputer, dan uang tunai dari berbagai macam negara. Dari hasil pemeriksaan, penyidik telah menemukan kurang lebih sebanyak 75, saya ulangi lagi, 75 domain dan website yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online, yang juga menggunakan kombinasi karakter tertentu dan variabel label perjudian guna menghindari pemblokiran. Rekan-rekan sekalian, terhadap para orang yang kita amankan, kita persangkakan dengan pasal 426 dan atau pasal 607, junto pasal 20 dan atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami juga melakukan joint operation dengan kementerian terhadap pemilik gedung, termasuk siapa yang menyewa, sampai dengan nanti menyediakan peralatan untuk aktivitas perjudian yang ada di Indonesia. Karena ini alatnya juga beli di sini. Kami akan melakukan penelusuran dan pendalaman secara seksama nantinya. Kemudian untuk gedung ini disewa selama 1 tahun sementara. Tapi ini kami akan pastikan karena si penyewa juga masih akan kami cek nanti identitasnya di manajemen daripada yang tower ini. Kemudian yang kedua terkait dengan server, apakah ada di mana tadi. Sampai saat ini kami masih melakukan penelusuran berdasarkan web yang ada bahwa server ini berada di luar negeri. Satu lagi mungkin, 321 ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak? Untuk sementara kami sudah menetapkan sekitar 275 dan sisanya nanti masih akan kita pendalaman lebih lanjut. Karena kita harus menggandengkan peran daripada yang masih dalam pendalaman. Tambahan Pak Set NCP. Mbak Undang, terkait dengan tadi Mbak menanyakan 2 bulan sudah berada di sini. Nah tentunya sejak tanggal mereka memasuki wilayah negara Republik Indonesia itu sudah terhitung. Untuk bebas visa BVS
imigrasi hanya mengizinkan seseorang dengan visa wisata 30 hari. Artinya, jika dia sudah 2 bulan, yang bersangkutan sudah overstay. Nah, mereka sudah melakukan tindak pidana keimigrasian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Set NCP. Wah, ada TV, ada. Bahwa pola pergeseran tindak pidana transnasional sudah mulai beralih ke Indonesia, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin saat kami di Batam mengungkap hal yang sama, bahwa pasca ditertibkannya pola-pola operasi daring, baik itu scamming yang terdiri atas love scam, investasi online, termasuk perjudian online, di mana sebagaimana diketahui pula bahwa daerah Indochina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia, dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi. Sebagaimana rekan-rekan media ketahui bahwa kami telah melakukan berbagai upaya penangkapan dan pengungkapan mulai dari Surabaya, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Batam, Sukabumi, dan Bogor. Dan hari ini 321 ada di Jakarta, di Hayamuruk. Jika rekan-rekan melihat situasi tempat ini, gedung ini memang dari luar sangat tidak diduga bahwa di dalamnya terdapat aktivitas tindak pidana, dalam hal ini adalah gambling online. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman tindak pidana transnasional yang dalam hal ini diungkap oleh Tipidum Barreskrim Polri, gambling online yang sasarannya tentu tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat di luar. Seperti yang rekan-rekan juga ketahui, beberapa waktu yang lalu ada warga negara Indonesia juga yang diamankan di Thailand, di mana yang bersangkutan juga merupakan salah satu tokoh ex-Kamboja yang peranannya cukup besar. Dan beberapa waktu yang lalu kami dari NCB Interpol Jakarta juga menangkap pelaku dari Kamboja, ex-Kamboja, tapi dia menggunakan rute Kamboja, Thailand, kemudian Manila, Denpasar, dan berhasil kami amankan di Denpasar yang bersangkutan WNI. Pola-pola inilah yang tentunya kami melakukan kolaborasi karena kami sadar tidak mungkin hanya Polri yang bisa bekerja sendiri. Tentunya didukung oleh kementerian dan lembaga lainnya. Dan tadi pagi kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk meng-highlight bahwa fenomena ini sudah berkembang sangat cepat dan perlu kita melakukan duduk bersama, melakukan konsolidasi untuk pembentukan task force. Karena jika dibiarkan, jika hanya Polri saja yang melakukan aksi, tentunya tidak akan efektif. Dan kemarin kami juga sudah berkoordinasi, terutama dengan Bapak Dirjen Imigrasi, bagaimana untuk negara-negara yang kita indikasikan sebagai subject of interest atau SOI, dapat kita antisipasi, terutama negara yang sudah disebutkan oleh Pak Dirtipidum tadi, di mana
warga dari negara tersebut diindikasikan memiliki jejak digital untuk melakukan kejahatan transnational crime secara digital. Ya, rekan-rekan tahu Sihanoukville, rekan-rekan tahu Mysot, rekan-rekan tahu Poipet, rekan-rekan tahu Miyawadi, rekan-rekan tahu Buffett, rekan-rekan tahu Poipet. Ya. Di sanalah tempat server-server yang tadinya berada dan sekarang ditertibkan dan mulai digeser ke wilayah Indonesia. Demikian rekan-rekan.